Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Fasya Atmaja dengan NIM 124090810500075. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan secara singkat yaitu materi endapan magmatik. Kita langsung saja Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian menurut alat M. Batman, ia mendefinisikan endapan magmatik sebagai akumulasi mineral magmatik yang terbentuk oleh proses magmatisme yang berasosiasi dengan intrusi batuan beku. Ia menekankan bahwa endapan ini merupakan endapan primer yang terbentuk langsung di dalam tubuh magma itu sendiri. Sementara itu, dalam pandangan yang lebih modern, John Ridley mendefinisikan endapan biji magmatik atau ortomagmatik sebagai endapan yang berada di dalam batuan beku atau di sepanjang kontaknya, di mana mineral biji mengkristal langsung dari lelehan atau ditransportasikan di dalam lelehan tersebut. Nah, dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh para ahli, lebih mudahnya itu untuk dipahami, endapan magmatik adalah endapan bahan galian yang terbentuk langsung dari proses pembekuan atau kristalisasi magma. Mineral berharga terbentuk di dalam magma itu sendiri, baik pada tahap awal maupun akhir pembekuan. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu konsep dasar. Nah, konsep dasar dari endapan ini yaitu berhubungan erat dengan batuan beku atau igneous rocks, terutama batuan yang bersifat basa atau mafic hingga ultra basa yaitu ultramafic. Proses utamanya adalah diferensiasi magma, yaitu proses pemisahan magma homogen menjadi fraksi-fraksi batuan dengan komposisi yang berbeda. Kita lanjut, yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi dari endapan magmatik itu dibagi berdasarkan waktu saja, yaitu ada dua. Pertama, early magmatic dan late magmatic. Mudahnya itu early magmatic itu adalah endapan yang terbentuk pada fase awal kristalisasi magma. Sedangkan kalau late magmatic itu merupakan endapan yang terbentuk dari sisa cairan magma atau residual magma yang belum membeku setelah sebagian besar silikat mengkristal gitu. Nah, kita masuk ke bagian early magmatic yang akan saya jelaskan lebih rinci, tapi tetap ya masih lumayan singkat lah. Nah, early magmatic adalah fase pembentukan endapan bahan galian yang terjadi pada tahap sangat awal dari proses pendinginan dan kristalisasi magma. Intinya, sebelum sebagian besar batuan silikat induk membeku, mineral biji yang berharga sudah terbentuk dan terpisah. Mekanisme utama yang terjadi pada fase early magmatic didorong oleh perbedaan berat jenis atau densitas. Pertama, mineral yang memiliki titik lebur tinggi dan densitas atau massa jenis yang sangat besar akan mengkristal terlebih dahulu saat magma mulai mendingin. Kemudian, karena kristal ini jauh lebih berat dibandingkan lelehan magma di sekitarnya, kristal tersebut akan tenggelam dan mengumpul di dasar dapur magma. Nah, pengumpulan kristal biji yang berat di bagian bawah intrusi ini disebut segregasi magmatik atau pemisahan magmatik. Intinya, endapan early magmatik adalah hasil dari sedimentasi kristal berat di dalam cairan magma. Untuk mudah dipahami, bisa di pause videonya dengan melihat gambar di sebelahnya gitu. Lanjut. Nah, mineral apa aja sih yang dapat terbentuk pada fase early magmatik? Pada early magmatik. Nah,
Mineral yang terbentuk pada fase early magmatik umumnya berasosiasi dengan batuan beku ultrabasa seperti dunit atau peridotit, yaitu ada kromit atau FeCr2O4 yang terakumulasi dalam lapisan-lapisan kumulat yang sangat tebal di dasar intrusi. Kemudian ada intan yang merupakan kristal karbon yang terbentuk dalam kondisi tekanan dan suhu tinggi dalam magma ultrabasa tertentu. Nah, lanjut lagi, terakhir ada platinum group elements atau PGE seperti platinum dan palladium, sering terkait dengan lapisan kromit atau mineral sulfida. Nah, di gambar sebelahnya ini bisa dilihat yaitu merupakan lapisan kromit yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kita lanjut lagi ke lead magmatik. Nah, lead magmatik adalah endapan biji yang terbentuk dari sisa cairan magma setelah batuan utamanya itu membeku. Karena terbentuk paling akhir, cairan sisa yang kaya logam ini biasanya akan mengisi celah-celah di antara kristal batuan yang sudah padat atau terpisah menjadi cairan berat tersendiri seperti pada endapan nikel yang kemudian membeku di bagian bawah atau sela-sela batuan. Nah, berbeda dengan early magmatik yang mengandalkan pengendapan kristal padat, late magmatik lebih banyak melibatkan perilaku cairan. Nah, pertama itu saat magma membeku, mineral pembentuk batuan seperti feldspar atau piroxen Nah, padat duluan dia. Dan kemudian sisa cairan magma yang kaya akan besi atau titanium akan terperangkap di sela-sela kristal batuan tersebut, lalu membeku menjadi biji. Kemudian magma terbelah menjadi dua cairan yang tidak mau menyatu seperti minyak dan air, menjadi cairan silikat yang ringan dan cairan sulfida yang berat dan kaya logam. Cairan sulfida yang berat ini akan terpisah dan mengumpul bagian bawah, lalu membeku terakhir. Dan kemudian terakhir, tekanan bumi itu kayak memeras sisa cairan magma yang kaya mineral ini keluar dari dapur magma dan menyuntikkan atau injeksi ke dalam retakan batuan di sekitarnya. Dan intinya itu lead magmatik itu kayak sisa cairan kental yang kaya logam yang membekunya tuh belakangan di sela-sela atau bagian lain batuan. Nah, mineral pada fase lead magmatik biasanya terbentuk pada batuan beku basa atau gabbro atau norit lah, yaitu magnetit dan ilmenit yang sering terbentuk dari sisa cairan yang mengisi celah batuan. Kemudian ada sulfida nikel tembaga yang dapat terbentuk dari pemisahan cairan sulfida. Terakhir ada pegmatit yang merupakan batuan dengan kristal super besar yang mengandung unsur tanah jarang atau batu mulia yang dapat terbentuk dari sisa magma yang kaya gas atau air. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya. Saya berterima kasih telah mendengarkan presentasi saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya atau kurang dimengerti penjelasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.